Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Penyidik itu kan tidak memihak. Silakan masing-masing membuktikan. UGM dan Pak Jokowi membuktikan bahwa ijazah itu asli dan sah. Ya, tidak cukup dengan asli ya. Karena apa? Bisa saja UGM mengeluarkan ijazah benar asli dari UGM. Tapi sahkah atau tidak sahkah itu kan? Ada syarat kan untuk itu dikatakan sah. Karena UGM yang membuat, UGM yang menyatakan itu benar dan asli, maka Pak Roy Suryo CS itu salah. Oke. Apa begitu? Baik. Hukum mengatakan diberikan kepada lembaga yang berwenang menilai. Ya, siapa lembaga yang berwenang menilai? Yaitu peradilan yang mengadili produk-produk tata usaha negara. Hari ini Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan perdana. Apa implikasi kalau ini tetap dijalankan? Implikasi hukumnya? Polri bisa saja mengatakan, mari kita lihat di pengadilan. Resiko di pengadilan, apakah itu bisa dibuktikan, apa tidak, itu sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Ada kemungkinan penyidik akan melakukan penahanan pada pemeriksaan perdana? Kalau Bisa melihat situasi. Bisa jadi. Nah, tapi untuk penahanan itu kan ada syaratnya. Pertama kan diperkirakan orang itu akan melarikan diri, akan merusak barang bukti. Nah, akan melarikan diri, mari kita lihat apakah selama ini mereka itu berlari, lari dari tanggung jawab kan. Silakan dinilai oleh penyidik Polri, karena itu subjektif kan. Kemudian apakah akan merusak barang bukti. Nah, timbul pertanyaan barang bukti apa lagi yang mau dirusak gitu kan. Kemudian akan mengulangi perbuatannya. Nah, perbuatan yang mana yang akan diulangi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Penetapan status tersangka terhadap Roy CS oleh penyidik Polda Metro Jaya mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Salah satu di antaranya adalah mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Jenderal Susno yang sudah selama 36 tahun berpengalaman sebagai penyidik Polri menyoroti objek permasalahan dari kasus ini, yakni ijazah dari Joko Widodo. Menurut Jenderal Susno, seharusnya penetapan keabsahan ijazah Jokowi harus dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena ini menyangkut produk administrasi negara. Sementara pihak kepolisian hanya bersandar pada kesimpulan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik. Dan menurut Jenderal Susno, identik itu hanya berdasarkan kesamaan fisik dan data dan belum dapat dinyatakan asli atau palsu, sah atau tidak. Dan hari ini Roy Suryo CS akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Nah, untuk berbincang mengenai hal tersebut, saya saat ini sudah bersama dengan mantan Kabareskrim Polri, segera saya sapa Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji. Pak Susno, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih, selamat siang para pemirsa sekalian. Pak Susno, saya ingin tarik kepada Undang-Undang Polri ya Pak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum. Dan salah satu penjabarannya adalah polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana-pidana secara profesional berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pak Susno, apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka sudah profesional atau tidak? Jadi begini, tugas Polri itu salah satunya adalah penegak hukum ya. Ada 3 tugas dia. Salah satunya penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian caranya bagaimana sesuai hukum acara. Kemudian materinya apa sesuai dengan hukum material kita ya. Hukum di sini ada 2 dalam kasus Pak Roy ini. 1 KUHP, kitab hukum pidana. 1 lagi Undang-Undang ITE. Nah, sekarang kembali kepada dia menetapkan Pak Roy CS 8 orang dibagi berapa klaster itu sebagai tersangka. Apakah sudah
memenuhi syarat. Nah, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali dalam hal tertangkap tangan, harus melalui proses penyelidikan. Nah, bagaimana penyelidikan? Penyelidikan itu mengumpulkan alat bukti, minimal 2 alat bukti. Tetapi masih ada keterangannya, alat bukti itu harus saling bersesuaian, bukan jumlahnya. Nah, alat bukti saksi berapa? Saksi minimal 2. Ahli tidak dibatasi, boleh 1, boleh 100 gitu, boleh juga 1000. Tetapi harus bersesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. Tidak satu ke barat, satu ke timur. Oke, kembali langsung fokus kepada perkara Pak Roy Suryo CS. Dia dikatakan mencemarkan nama baik atau sebangsa itulah dalam bahasa pasarnya kan. Sekarang nama baik siapa yang dicemarkan? Nama baiknya Pak Jokowi. Mengapa dicemarkan? Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa, saya ambil intinya aja, ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, dengan segala bukti, bukti ini banyak sekali bukti yang dikumpulkan Pak Roy Suryo CS kan, baik didapat dari UGM maupun didapat dari KPU dan sebagainya, udah setumpuk bukti. Ada keterangan ahli, ada juga keterangan-keterangan lain lah, udah terkumpul, udah setumpuk gini. Ini dari Pak Roy Suryo. Nah, sekarang persoalannya, apakah omongan Pak Roy, Dr. Tifa, kemudian Rismon, dan lain-lain, sampai 8 orang itu benar apa enggak? Nah, Ya. kalau dia mengatakan sesuatu yang benar, berarti bukan bukan mencemarkan nama baik. Oh, memang benar begitu kok. Nah, tetapi kalau dia mengatakan sesuatu yang salah, apa persoalannya? Dia mengatakan misalnya, bukan misal, yang dikatakan itu intinya ijazahnya Pak Jokowi palsu, Ya. atau tidak sah. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Tetapi kalau memang ijazah itu palsu dan tidak sah, berarti dia tidak mencemarkan kan, mengatakan sesuatu yang benar. Kebenaran nggak bisa dihukum. Tetapi kalau ijazah itu ternyata sah, ya, dan asli, maka Pak Roy Suryo CS itu telah berbohong mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka wajar dia dikenakan pasal pencemaran nama baik. Manakala pencemaran nama baik itu dilakukan di medsos, ya bisa dijaring Undang-Undang ITE. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan. Berarti kan susah jadikan tersangka. Nah, persoalannya Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga, punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Iya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Nah, Ada foto alumni. ya, kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke. Nah, sekarang di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini suratnya kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun, ini, huruf cetaknya pun begini. Nah, sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah,
bagaimana cara nguji itu. Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu, karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah, sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama yang untuk cerai dan kawin itu. Kemudian peradilan apalagi niaga, kemudian ada peradilan pajak, ada peradilan pelayaran, macam-macam and so on. Ada lagi MK, ada lagi peradilan tata usaha negara. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi Tun lah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang sependapat berlain berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak. Dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab, iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya Hmm, apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan oke. pendaftaran. Kuliahnya harus tamat, apa namanya, eh, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi, dan skripsinya itu bukan hanya ada tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan kan, bisa kan. Hmm, Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa, ada yang nyangkal dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak, dibantah ya, Royce. Roy Hmm, Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? hmm, Tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. oke. Nah, timbul Baik. pertanyaan lagi ya. Saya langsung saja. Ya, Pertanyaannya apa? Pak sudah kadaluarsa, sudah NO. Ya kalau sudah kadaluarsa berarti itu tidak bisa. Berarti tidak bisa membuktikan unsur apa namanya palsu atau tidak palsu, sah atau tidak sah. Itu tidak bisa dibuktikan, maka perkara peradilan umumnya pun jadi NO. oke. Jadi udah berarti selesai. Silakan masyarakat menilai ya. Kan begitu. Jadi jangan sampai ada lagi yang iseng-iseng itu yang jahil nanti nanggapi yang ini apa Hmm, kita nih. Oh kalau gitu semua ijazah kita harus diperiksa di peradilan Tono. Enggak. Yang diperiksa itu yang dipermasalahkan, yang hmm, bermasalah. Kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Misalnya ada lagi yang usil. Pak kalau gitu kalau mau ikut pilkada nanti ijazah kita harus ditunkan. Ya enggak lah, enggak bermasalah kok. Yang hmm. bermasalah yang ditunkan. Karena dalam Oke. hal ini UGM itu termasuk yang dicurigai oleh Pak Rismon CS. Ya, Kan gitu. oke. Baik, Pak Susno. Kalau kembali ke objek masalah yang belum clear ini, karena belum dipetunkan, nah ini menurut Pak Susno, penetapan status Roy Suryo CS ini, polisi sudah profesional, Pak? Saya tidak mengatakan profesional atau tidak, tapi prosedurnya begitu. Karena orang akan bertanya, kan bertanyanya begini, sebagaimana Pak Mahfud MD katakan, dan termasuk Pak Jimli Asadiki katakan, Roy Suryo CS ini disangka apa? Kejahatan apa? Oh, kejahatan pencemaran nama baik, termasuk ITE. ITE-nya itu karena apa? Pencemaran nama baiknya menggunakan media elektronik, ya. Nah, timbul pertanyaan, apanya yang dicemarkan?
Yang dicemarkan mengatakan ijazah itu palsu. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, palsu apa tidak ijazah itu? Hmm. Nah, apa jawabannya? Kan tidak ada jawaban kan? Iya. Maaf, dalam hal ini saya sama sekali tidak membela Pak Roy Suryo, tidak membela Dr. Tifa, tidak membela Pak Rismon, dan tidak juga berpihak bahwa menyalahkan Pak Jokowi. Tidak. Kalau memang misalnya terbukti itu palsu, ya silakan dihukum Roy Suryo CS itu yang setimpal. Jadi aku Iya. enggak. Ini karena apa? Karena ada pihak-pihak tertentu yang dia merasa dirugikan dengan apa yang sampaikan. Saya nanti Iya. dihujat, oh Pak Susno udah dapat bayaran, oh Pak Susno sudah berubah, kan gitu. Lihat aja Baik. komentarnya nanti. Iya, Pak iya, iya. Susno sudah Baik. berubah, gampang benar. Baik. Oh Pak Susno pelin-pelan, oh tidak, saya tegak lurus, hukum yang saya Baik. pegang. Pak Susno, kan Ya. sudah ada kesimpulan dari pihak kepolisian yang menyatakan ijazah Pak Jokowi identik. Dan kemudian ada keterangan saksi dan ahli. Itu tidak bisa dijadikan dasar untuk penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dan kawan-kawan. Sekarang timbul pertanyaan. Ada juga kesaksian daripada bukti-bukti yang diajukan oleh Pak Roy Suryo CS bahwa ijazah itu palsu, tidak sah. Nah, yang mana yang dipegang? Karena harus sejajar loh berdirinya kan antara pihak Pak Roy Suryo dan pihak ini. Pak Roy Suryo CS kan membuktikan bahwa itu palsu, bahwa Pak Jokowi tidak sah memegang ijazah itu. Katanya Pak Jokowi bersama UGM dan ahli-ahlinya, yang benar kami, ijazah itu sah. Terus Pak Roy Suryo yang salah, mengada-ada dan sebagainya. Nah, sekarang yang mana yang benar? Masih menunggu harusnya ada hasil tun ya, Pak Susno ya? Enggak, saya jawab aja. Kita berikan pertanyaan kepada publik, jangan hanya publik yang menanya, yang bertanya. Sekarang yang ini mengatakan yang benar yang ini, Pak Suryo salah, Pak Roy Suryo, Rismon salah. Yang benar karena UGM yang membuat, UGM yang menyatakan itu benar dan asli, maka Pak Roy Suryo CS itu salah. Oke. Apa begitu? Baik. Baik. Kan UGM yang dipersoalkan di sini kan? Ya, baik. Pak Susno, ini kan hasil putusan dari TUN belum ada, tapi sudah ada langkah hukum dari pihak kepolisian. Apakah bisa dibilang pihak kepolisian sudah berpihak? Silakan publik yang menilai. Kalau saya yang menilai nanti saya dikatakan Nggak, sebagai mantan Kabar Eskrim. lah, dari apa yang saya jelaskan tadi kan sudah jelas sekali kan. Pasal yang disangkakan kepada Pak Roy Suryo itu, pada Pak Rismon, Dr. Tipa, dan lain-lain adalah mencemarkan nama baik atau pasal fitnah atau pasal apalah gitu kira-kira kan. Karena mengatakan sesuatu yang tidak benar. Timbul pertanyaan sekarang, apa yang dikatakan Pak Roy Suryo CS itu tidak benar atau benar? Kita tanya, silakan mari kita berpikir bersama. Karena apa? Pikiran saya belum tentu benar ya. Karena saya ini orang desa, saya ini petani di dusun sana ya. Ya, kita tanyakan aja. Pak Roy Suryo CS dikatakan mencemarkan nama baik, memfitnah dan sebagainya. Yang dikatakan nama baik itu, pencemaran itu mengatakan ijazah palsu atau tidak asli, tidak sah. Nah, sekarang pertanyaannya, benar nggak ijazah itu tidak asli, palsu, atau tidak sah? Baik. Berarti selama belum ada putusan dari TUN, belum ada yang mengajukan, statusnya apa nih Pak? Ijazah Pak Jokowi ini? Ya kalau statusnya Pak Jokowi ya bisa asli, bisa tidak asli. Gantung kan berarti Pak? Belum firm, belum clear. Kalau digantung sobek gitu kan. Ya asli ya tidak asli. Berarti kan sekarang posisinya saling klaim nih Pak ya? Saling klaim. Antara pihak UGM dan Roy Suryo CS. Iya. Nah saling klaim ini aku tidak memihak kepada Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi yang benar. Bisa saja UGM yang benar. Bisa saja Pak Roy Suryo yang benar. Nanti kan akan disangkal orang. Loh kalau yang mengeluarkan mengatakan sudah benar mau apa? Nah sekarang bisa saja yang mengeluarkan itu benar. Tapi dan di antara saling klaim ini Pak Susno, polisi harusnya berada di posisi apa? Ya di tengah, penyidik itu kan tidak memihak. Silakan masing-masing membuktikan. UGM dan Pak Jokowi membuktikan bahwa ijazah itu asli dan sah. Ya, tidak cukup dengan asli ya. Karena apa? Bisa saja UGM mengeluarkan ijazah benar, asli dari UGM. Tapi sahkah atau tidak sahkah itu kan? Ada syarat kan untuk itu dikatakan sah. Syaratnya apa?
orang itu harus kuliah, Ya, kuliahnya harus yang tadi Pak tamat, Susno sampaikan. ya IPK-nya Oke, harus sekian dan seterusnya. Nah, Pak Roy Suryo CS buktinya apa kalau itu palsu? Nah, silakan itu diputus oke, gitu. Tapi yang baik, memutus baik, bukan Polri. baik. Jadi tidak cukup juga kalau ada misalnya orang-orang yang mengaku pernah diperlihatkan ijazah asli Pak Jokowi oleh Pak Jokowi langsung, itu tidak bisa menjadi patokan juga ya Pak? Ya, pembuktian kan bukan memperlihatkan kepada bukan yang berwenang kan. Oke, Kalau diperlihatkan misalnya kepada sejuta orang lewat TV gitu kan, tapi orang itu kan tidak berwenang menilai. oke, Jadi unsur pembuktian itu bukan memperlihatkan kepada orang banyak. oke, Hukum baik. mengatakan Hmm, dikasihkan, diberikan kepada lembaga yang berwenang menilai. Ya, siapa lembaga oke, yang berwenang baik. menilai? Yaitu peradilan yang mengadili produk-produk tata usaha negara. Oke, menurut Pak Susno yang 36 tahun bertugas sebagai penyidik Polri, apakah ada cacat prosedur dalam penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka ini dari penjelasan Pak Susno tadi? Kalau saya mengatakan cacat prosedur, nanti saya juga menjadi hakim ya. Tapi silakan dinilai penjelasan saya. Menurut hukum ya begitu. Ya, menurut hukumnya begitunya bagaimana? Ya harus dibuktikan dulu apa yang diumumkan oleh Pak Roy Suryo CS itu apa betul dia berbicara bohong, apa betul dia berbicara memfitnah. Oke, Kan gitu jadi aja. objek pokoknya harus clear dulu ini Pak ya? Iya, wong yang dipersoalkan ijazah. Nah, sekarang Oke, kan ada bergeser kepada bahwa Pak Roy Suryo CS mengadakan penelitian secara tidak benar gitu kan, yaitu hmm, metode penelitiannya dengan fotokopi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah sejak kapan kita mengatakan sesuatu metode penelitian yang ini salah, yang ini hmm, benar. Kan oke, menurut ahli pihak sini penelitian Pak Roy Suryo CS ini salah. Tapi menurut Pak Roy Suryo CS, penelitian yang dia lakukan itu benar. Nah, sekarang hmm, siapa yang berwenang menilai penelitian itu salah, penelitian itu benar? Kan bukan ya, bukan penyidik kan? oke, Kan ada lembaga ilmiah yang berwenang untuk itu. Dan kalau dua pendapat tentang penyelidikan itu berbeda, bukan berarti penyelidikan yang satu ini tidak bisa dipakai. Kan bisa ya, saja metode baik. berbeda. Ya, menurut Pak Susno, apakah ada indikasi pihak kepolisian memaksakan status tersangka Roy Suryo ini untuk Enggak, sampai ke saya tidak katakan pengadilan? memaksakan. Nanti saya kan dituduh pengadili juga. Ya silakan Hmm, dinilai oleh oke, masyarakat. Kalau ya, unsur ya, satu, unsur pidananya belum terpenuhi gitu, terus oke, orang baik. dijadikan tersangka apa bisa apa enggak gitu. Oke, baik. Pak Susno, hari ini Roy Suryo CS akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo ini. Apa implikasi kalau ini tetap dijalankan? Implikasi hukumnya? Ya implikasi hukumnya adalah tentang diterima apa tidaknya berkas yang dibuat oleh Polri ya, penyidik. Karena Hmm. berkas itu kan tidak cukup sampai di Polri, Polri hanya penyidik. Nanti Untuk naik ke persidangan nanti? iya, naik ke jaksa penuntut diterima apa tidak. Ya, ada Hmm, dua kemungkinan. Bisa saja jaksa menerima. Nah, kalau hmm, jaksa menerima berarti resiko di pengadilan, apakah itu bisa dibuktikan apa tidak, itu sudah menjadi tanggung jawab jaksa. Jadi Polri bisa saja mengatakan, mari kita lihat di pengadilan. Nah, hmm, itu sudah tanggung jawab jaksa nantinya, jaksa penuntut. Oke, baik. Kalau menurut Pak Susno, ada kemungkinan penyidik akan melakukan penahanan pada pemeriksaan perdana? Kalau Bisa melihat situasi? bisa jadi. Nah, tapi untuk penahanan itu kan ada syaratnya. Pertama kan diperkirakan orang itu akan melarikan diri, akan merusak barang bukti. Nah, akan melarikan diri, mari kita lihat apakah selama ini mereka itu berlari, lari dari tanggung jawab kan. Silakan Hmm, dinilai oleh penyidik Polri, karena itu subjektif kan. hmm, Kemudian apakah akan merusak barang bukti? Nah, timbul pertanyaan barang bukti apa lagi yang mau dirusak, gitu kan. Kemudian ya, akan mengulangi perbuatannya. Nah, perbuatan yang mana yang akan diulangi gitu. Nah, kalau tiga-tiga itu tidak terpenuhi, ya silakan mau ditahan ya haknya polisi, haknya kan karena negara memberikan kewenangan pada Polri untuk menahan hmm, sepanjang pasal yang oke, disangkakan memenuhi. Nah, oke, pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang ITE yang beratnya. hmm, ya, oke. Dengan pengalaman sebagai penyidik Polri, apakah akan P21 kalau memang nanti akan terus didorong prosesnya menurut Pak Susno?
Nah, dari karena penjelasan Pak Susno tadi? untuk P21 kan jaksa selalu mengatakan apakah unsur pasal yang disangkakan oleh penyidik itu terbukti apa tidak di tingkat penyidikan ya. Bukan Ya, terbukti, memenuhi syarat apa tidak gitu. Kalau terbuktinya oke. di pengadilan. Nah, sekarang silakan menurut kacamata Polri pastinya dia mengatakan itu memenuhi apa namanya unsur gitu. Nah, tinggal nanti jaksa menilai apa yang dikatakan oleh Polri tadi memenuhi unsur apa tidak, sama nggak pemikiran jaksa sama polisi. Mari kita lihat. Kalau melihat objek pokoknya, kuat nggak Pak Susno? Ya sebagaimana saya katakan kembali tadi, unsur tentang apa yang dikatakan itu benar apa tidak, tentang ijazah palsu itu terbukti apa tidak. Hmm. Dan itu belum mengarah ke pihak petun juga. Nah, mekanisme hukum apa agar sampai ke petun, Pak Susno, yang harus ditempuh? Ya digugat, ditun, pihak yang merasa berkepentingan menggugat gitu. Bisa dari pihak Roy Suryo, CS, bisa juga dari pihak siapa namanya Pak Jokowi dengan UGM. Nah, Oke, tetapi timbul pertanyaan, apakah sudah kadaluarsa apa belum gitu. Nah, kadaluarsanya itu tergantung dihitung dari mana oke. sejak Hmm. diketahui gitu. Ya, baik. Jadi Pak Susno sebenarnya ada mekanisme yang lebih sederhana, lebih simpel, yang tidak memakan energi, yang bisa ditempuh untuk penyelesaian kasus ini ya. Ya udah, yang supaya tidak memakan energi ya buktikan saja ijazah itu palsu apa tidak, gitu aja. Melalui mekanisme petun. Ya sampai saat ini yang berwenang ya menilai produk dari aparatur tata usaha negara adalah peradilan tun. Itu yang berwenang, bukan pengadilan dagang. Bukan polisi juga. Ya polisi kan belum jadi hakim, kan nggak boleh kan. Hmm. Ya, ya. Oke. Baik. Pak Susno terakhir ya. Sebagai senior, Pak Susno melihat apa yang sebenarnya terjadi terhadap junior Pak Susno di kepolisian saat ini. Kalau bercermin dari kasus ini ya. Ya saya melihat junior-junior sekarang itu kan pinter-pinter, banyak yang profesor, doktor, beda dengan saya yang hanya sekolah di kampung kayak gini gitu ya. Satu. Kedua, ya silakan integritas mereka bagaimana ya. Bisa saja pintar tapi harus punya integritas. Integritas itu apa? Yaitu mempertahankan sesuatu yang benar adalah benar. Ya silakan. Untuk benar itu apa standarnya? Ya hukum, karena polisi aparat penegak hukum. Dan hukum di Indonesia nggak ada yang sulit. Nggak ada yang jelimet, bukan ilmu pasti sampai harus kepala ini botak itu mikirkan ya. Oh, pasar tertulis yang jelas. Tanya Pak Saud itu. Iya, iya, Jelas iya. sekali. Asal Oke. jangan ditafsirkan macam-macam. Ya, Pak Susno, kemarin ya, saya baca Pak Susno bilang katanya, saya ini produk lama katanya. Emang ada yang baru dengan produk yang sekarang? ya mereka ini kan Atau sebelum era Pak Susno? produk baru mereka kan, Junior-junior ini? produk baru, cara berpikirnya baru, mereka sudah generasi ya antara Z dengan apalah. Kalau saya ini kan generasi kampung gitu, yang Nggak berpikirnya dalam masih dalam konteks ortodok. profesionalitas, Pak Susno. Profesional mereka jauh lebih profesional dari saya, tapi persoalannya mungkin berbeda-beda ya antara generasi saya, generasi sekarang, sama generasi pejuang dan generasi yang akan datang adalah masalah integritas yang berbeda ya. Hmm. Standarnya karena integritas itu ukurannya sesuai dengan zamannya gitu. Kalau zaman saya kan zaman ortodok gitu. Iya, baik. Tapi Pak Susno selama bertugas ya, Pak Susno pernah mengalami atau menangani kasus yang hampir sama nggak atau serupa nggak? Sehingga diputuskan udahlah ke tun aja biar clear. Enggak, kasus yang aneh-aneh itu banyak sekali termasuk yang menimpa diri saya ya. Saya ini Oke. kan yang ditimpa, tapi saya ya, maaf ya, bukan saya yang terbaik. Enggak, saya ini mungkin yang paling jelek. Tapi saya kalau berpegang kepada sesuatu hukum yang saya anggap benar, saya Oke. pertahankan. Tapi standar saya hukum dan saya tidak takut kehilangan jabatan, termasuk tidak takut gitu dihukum. Dan saya nyatanya kan dihukum kan. Hmm. Tapi bukan berarti kan saya dihukum terus saya yang paling benar. Enggak. Hmm. Tapi artinya Oke. Oke. kalau kita punya integritas, kita nggak usah takut mempertaruhkan Oke. apapun juga. Baik. Baik. Terakhir Pak Susno, sebagai penyidik senior yang 36 tahun bertugas di Lembaga Kepolisian Republik Indonesia,
Pak Susno kira-kira bisa membaca nggak arah kasus Suryo CS ini akan kemana? Ya, saya kira gini, saya ini kan walaupun produk lama ya sama juga pemikirannya dengan masyarakat yang sekarang. Saya tidak jauh berpikir sama dengan masyarakat Indonesia sekarang gitu, menerkanya kemana ini gitu. Ya udah sama Hmm, gitu, pemikirannya sama. Karena kasus ini tak terlalu pelik. Oke, Tidak perlu saya merubah kacamata ini menjadi -9 supaya bisa membaca ini. Udah terbaca gitu. oke, oke. Oh ke situ arahnya, oh ke sini, oh ke sini. Rakyat Indonesia udah pinter, udah tahu semua kok arahnya ini. Oh, arahnya kemana, Pak? Ya mungkin belok kanan sedikit, ada lampu merah ke kiri, kemudian tengah berhenti sampai ke warung yang sedap. Iya, iya. Oke, Pak Susno, ini murni hukum menurut Pak Susno atau ada nuansa lain? Ya silakan dijawab oleh netizen gitu, karena partai netizen itu yang benar gitu. Oke, baik. Pak Susno, terima kasih Terima sudah kasih. meluangkan waktu untuk Madialog. Sehat selalu, Pak Terima Susno. kasih. Terima kasih. Semoga Mardilok tambah maju. Siap, terima Ya. kasih, Pak Susno. Baik. Oke. Itu tadi Sobat Madilog perbincangan saya bersama Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri yang sudah 36 tahun bertugas sebagai penyidik di Kepolisian Republik Indonesia yang sudah memberikan pandangannya terkait dengan kasus yang saat ini menjerat Roy Suryo CS terkait kasus pencemaran nama baik ya yang tentu berkaitan dengan kasus atau tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Kita tunggu saja nanti perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.